warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Arfi. Kali ini dalam kesempatan yang berbeda, yaitu melalui media video pembelajaran ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi tersebut menjelaskan bahwa bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara klasik, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang kemudian berkembang muncul permasalahan modern, yaitu mengenai apa yang diproduksi, bagaimana cara kita memproduksi, dan untuk siapa kita memproduksi. Nah, secara keseluruhan permasalahan ekonomi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Kira-kira sudut pandang apa ya? Nah, kita akan pelajari tentang hal itu lebih dalam video pembelajaran kali ini. Pada dasarnya, permasalahan ekonomi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi mikro dan sudut pandang ekonomi makro. Sederhananya, mikro adalah kecil dan makro adalah besar. Dalam ekonomi mikro, kita mempelajari lingkup ekonomi kecil, yaitu dalam lingkup individu atau rumah tangga konsumen dan juga perusahaan, yaitu rumah tangga produsen, dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Analisis ekonomi mikro mencakup banyak hal, yaitu konsumen, produsen, investor, pekerja, dan semua pelaku ekonomi yang berperan dalam roda perekonomian. Menurut teori ekonomi Adam Smith, subjek ekonomi akan selalu melakukan tindakan ekonomi secara rasional dan dapat beradaptasi terhadap semua perubahan yang terjadi di pasar. Namun, tentu saja dibatasi oleh sumber daya alam yang terbatas, sehingga kita harus berpikir lebih rasional. Misalkan, menjelang liburan akhir tahun, keluarga Ibu Permata memilih membeli mobil ataukah merenovasi rumah. Nah, misalkan Ibu Permata memilih untuk membeli mobil karena mereka butuh untuk liburan dan lain-lain. Jadi, di sini renovasi rumah adalah termasuk biaya peluang. Masih ingat kan biaya peluang itu apa? Sudah kita pelajari kemarin bahwa biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan satu barang yang lainnya. Nah, ilustrasi tersebut merupakan contoh bentuk dari ekonomi mikro yang kita pelajari sekarang ini. Oleh karena itu, agar pelaku ekonomi dalam lingkup mikro dapat membuat keputusan yang baik dan bijak, ada beberapa asumsi atau pemikiran yang harus dia miliki. Yang pertama adalah berusaha memaksimalkan keuntungan yang dicapaikan. Yang kedua, memperhitungkan nilai kelangkaan atau terbatasnya sumber daya, harus diperhitungkan ya. Dan yang ketiga adalah yang terpenting, yaitu kita harus berpikir yang rasional. Selanjutnya tentang ekonomi makro. Jika mikro kita melihat bagaimana pengambilan keputusan pada tingkat individu dan perusahaan, maka di ekonomi makro kita melihat dalam skala yang lebih luas, yaitu struktur ekonomi secara keseluruhan, yaitu regional, nasional, dan juga secara global. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai variabel ekonomi agregat. Agregat di sini artinya adalah secara keseluruhan. Untuk variabel ekonomi agregat ada banyak sekali. Yang pertama, harga agregat. Yang kedua, tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, tingkat kesempatan kerja. Yang keempat, tabungan. Yang kelima, investasi nasional. Keenam, jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, keuangan internasional. Dalam ekonomi makro, kita akan menganalisis hubungan antar variabel yang bersifat dua. Yang pertama, bersifat fungsional, dan yang kedua, kausal. Fungsional artinya saling mempengaruhi, dan kausal artinya sebab akibat. Jadi mereka antar variabel saling mempengaruhi dan memiliki hubungan sebab dan akibat. Untuk melihat lebih jelas perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Jika kita menganalisis produksi minuman boba, sudut pandang mikro hanya akan melihat produsen boba mencari keuntungan sebanyak mungkin. Namun, dari sisi makro yang dilihat ada banyak hal, di antaranya produsen boba bisa memberikan peningkatan harga atas bahan bakunya, seperti tepung tapioka dan juga gula merah. Selain itu, yang dilihat di ekonomi makro tentang minuman boba tadi adalah produsen boba yang berhasil membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan menurun.
Lalu, bagaimana kita menilai suatu perekonomian makro dianggap baik ataupun buruk? Ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk mengukur kondisi ekonomi makro suatu perekonomian. Di antaranya, kita bisa melihatnya melalui satu, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Di sini kita mengamati tentang ekspor dan impor. Yang kedua, melalui pendapatan nasional. Dan yang ketiga, kestabilan kurs mata uang. Yang keempat adalah dari tingkat pengangguran. Yang terakhir, dilihat dari keadaan harga atau tingkat inflasi. Nah, itu tadi bahasan kita tentang ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam ekonomi mikro dan makro. Nantikan video selanjutnya ya. Sekian dari Ustazah Arfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.